Kita bersyukur ya sore hari ini, malam hari ini kita boleh hadir sekali lagi di dalam persekutuan doa. Kita boleh berdoa, kita boleh mengikuti Elion Bible Study. Saudara, seperti pemazmur, kita tidak berdoa atau merenungkan firman karena kita wajib atau harus melakukannya. Melainkan karena kita tahu Allah itu baik dan sudah beranugerah di dalam kehidupan kita secara luar biasa. Karena Allah setia di dalam hidup kita. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke dalam persekutuan kita malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk mengambil waktu teduh sebentar, beberapa detik, untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita, dan sekaligus mengajak kita untuk mengingat kembali betapa baiknya Allah, betapa setianya Allah di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh, kita ambil waktu hening sebentar. Tidak ada yang bisa menandingi kesetiaan dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang bisa kita responi? Apa yang bisa kita lakukan untuk meresponi kebaikan dan kesetiaan Allah selain menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Dia, menyembah Dia, dan memiliki hati yang mau terus dekat dan mau terus mengenal Allah kita. Saudara, mari kita menyanyikan satu pujian sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke dalam persekutuan kita malam hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami yang begitu baik ya Tuhan. Terima kasih karena sudah melayakan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau sama-sama berdoa, kami mau sama-sama belajar, kami sama-sama mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan semuanya ini dengan satu hati yang mau mengucap syukur, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, saat ini kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa untuk gereja kita, GKI Lyon. Saudara, Tuhan menempatkan kita di tempat ini pasti bukan tanpa alasan. Oleh sebab itu saya mau mengajak setiap kita untuk kita sama-sama berdoa bagi gereja ini. Secara khusus untuk pertumbuhan kualitas kerohanian setiap kita. Kita rindu gereja ini jadi satu komunitas yang saling mengasihi, yang saling memahami, yang punya kerinduan buat bertumbuh, yang mengasihi sesama dunia, dan juga terlebih lagi Allah. Kita juga berdoa bagi setiap pemimpin, baik itu majelis, pengurus, hamba Tuhan. Kita berdoa supaya setiap pemimpin boleh diberikan hikmat untuk memikirkan kemana langkah, arah, dan visi dari gereja ini, dan sungguh-sungguh boleh mengerjakannya bagi kemuliaan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa buka suara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di dalam komunitas ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa bagi gereja ini ya Tuhan. Kami mau terus berdoa bagi komunitas ini ya Tuhan. Supaya komunitas ini bukan cuma jadi sekedar komunitas yang menjalankan ritual setiap minggunya, tapi sungguh-sungguh menjadi satu tempat di mana setiap jemaat, termasuk setiap kami boleh bertumbuh ya Tuhan, secara kualitas ya Tuhan. Engkau yang tolong berikan kepada setiap kami hati yang mau rindu untuk bertumbuh ya Tuhan. Berikan kami satu kesungguhan ya Tuhan, di mana kami boleh sama-sama memiliki kerinduan untuk boleh saling mengasihi, untuk boleh hidup semakin serupa seperti Engkau. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap pemimpin yang Engkau percayakan untuk melayani di tempat ini, untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus ya Tuhan, kami mau terus berdoa supaya Engkau yang boleh terus memakai mereka untuk mengarahkan gereja ini ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh menemukan visi dan hati Tuhan ya Tuhan, bagi gereja ini. Tuhan yang berikan kami hikmat di dalam setiap pertemuan, di dalam setiap obrolan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya gereja ini semakin hari boleh bertumbuh, semakin mengasihi Engkau, dan setiap kami juga boleh terus bertumbuh semakin serupa seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk beberapa jemaat dan staf. Yang pertama kita berdoa untuk Pak Edi, Pendeta Edi. Kita bersyukur untuk operasi yang sudah berjalan dengan lancar kemarin, pemasangan satu ring. Mari kita sama-sama berdoa untuk proses pemulihannya, dan sekiranya penanganan ini dapat menolong Pak Edi supaya boleh tetap berada di dalam kondisi yang sehat. Kita juga berdoa untuk Pak Budi, driver dari Pakuwon City, saudara, yang baru saja dioperasi karena gula darah yang tinggi. Saat ini beliau masih kesulitan untuk berjalan. Kita berdoa supaya Pak Budi ini boleh segera pulih. Terkhusus juga di dalam kesendiriannya karena dia jauh dari keluarganya. Kita berdoa supaya Pak Budi boleh diberikan kekuatan dan boleh kembali sehat. Kita juga berdoa yang ketiga untuk AI Suwarti, ini mertua dari AI Meiching. Kita berdoa untuk kondisi kesehatannya di usia yang sudah tidak muda lagi. Kebetulan albuminnya yang saya dapat infonya juga turun. Kita berdoa supaya Aiswarti ini boleh diberikan kesehatan, terkhusus juga kepada segenap keluarga yang ikut merawat. Kita berdoa supaya mereka boleh diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam merawat Aiswarti. Dan yang terakhir untuk Ethan. Ethan ini anak sekolah minggu, cucu dari Ai Lichen, yang beberapa hari mulutnya itu bengkak, batuk pilek juga. Kita berdoa supaya Ethan boleh kembali pulih dan boleh beraktivitas seperti sedia kala.
Ada 4 nama ini, saudara. Ada Pak Edi, Pak Budi, Aiswarti, dan Ethan. Kalau saudara ada nama-nama lain yang saudara tahu, yang saya tidak bisa sebutkan hari ini, yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, mari kita sama-sama berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi beberapa rekan yang kami kenal, yang berada di dalam fase pemulihan atau berada di dalam keadaan lemah tubuh, ya Tuhan. Kayak mau berdoa yang pertama untuk Pak Edi. Bersyukur ya Tuhan karena Engkau boleh menuntun proses operasi, sehingga operasi yang dijalani kemarin boleh berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kayak mau menyerahkan untuk keadaan dari Pak Edi, pemulihan selanjutnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang tolong supaya pemulihan ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada efek-efek samping yang mungkin dapat mengganggu, dan juga tindakan ini sekiranya dapat menolong Pak Edi untuk boleh terus menjaga kesehatannya mulai hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk Pak Budi, driver dari Pakuan City ya Tuhan, yang kemarin baru saja dioperasi karena mengalami gula darah yang tinggi. Tuhan yang tahu sampai hari ini dia masih kesulitan untuk berdiri dan berjalan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan Pak Budi ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Pak Budi ini boleh segera pulih ya Tuhan. Terkhusus Tuhan juga yang tolong mungkin di dalam yang mungkin kesepian karena berada jauh dari keluarga ya Tuhan. Tuhan yang boleh hiburkanlah dia ya Tuhan. Tuhan yang boleh tolong dia ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Aiswarti ya Tuhan di dalam usianya yang sudah lanjut ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Aiswarti boleh kembali ke rumah setelah kurang lebih 1 bulan, di beberapa bulan yang lalu ada di dalam rumah sakit. Kayak mau terus berdoa ya Tuhan untuk Aiswarti ini, Tuhan yang boleh terus jaga, Tuhan yang boleh terus pulihkan ya Tuhan. Tuhan yang boleh jaga kesehatannya meskipun mungkin ia sudah tidak berada di usia yang muda lagi ya Tuhan. Tuhan yang tolong juga untuk keluarga yang merawat, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesehatan kepada mereka. Dan juga kepada Ethan ya Tuhan, yang kemarin baru batuk pilek dan juga mulutnya bengkak, Tuhan yang boleh terus sembuhkan dia ya Tuhan. Supaya dia boleh segera pulih, menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala, mengikuti proses belajar mengajar dan beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan mereka dan juga mungkin beberapa nama yang tidak kami sebutkan, Tuhan yang boleh terus menjaga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, yang ketiga, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa untuk dunia. Secara khusus di dalam menanggapi kemungkinan atau ancaman resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Mari saudara kita berdoa untuk agar pemerintah boleh berhikmat dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil. Kita berdoa supaya negara, termasuk negara kita Indonesia ini boleh bertahan meskipun di dalam keadaan menghadapi tekanan resesi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara, untuk dunia ini ya Tuhan, yang beberapa pakar mengatakan bahwa tahun depan mungkin akan mengalami resesi ya Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak ketidakpastian ya Tuhan. Tapi satu hal yang pasti kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah pemilik dari kehidupan ini ya Tuhan. Kami mau terus berdoa untuk setiap pemerintah ya Tuhan, termasuk pemerintah Indonesia. Engkau yang berikan hikmat bagi para pemimpin ini untuk boleh terus berhikmat di dalam mengambil setiap kebijakan dan juga keputusan-keputusan yang juga pasti akan berkaitan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, Tuhan untuk terus bertahan buat meskipun negara ini berada di dalam mungkin akan berada di dalam tekanan dari resesi ya Tuhan. Yang juga menyerahkan untuk setiap masyarakat, supaya setiap masyarakat juga mulai memiliki hikmat dalam mengelola keuangan, mempersiapkan setiap kemungkinan yang ada ya Tuhan. Kayak mau terus menyerahkan ya Tuhan, apapun yang terjadi, kami rindu ya Tuhan, dan kami percaya semua itu ada di dalam kedaulatan dan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami mau menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kenal, yang belum mengenal Allah. Saudara, kita boleh menyebutkannya di dalam hati kita, siapapun itu, kita berdoa supaya di dalam anugerah Allah mereka boleh mengenal Kristus. Dan jangan lupa berdoa juga, saudara, supaya Tuhan menggerakkan hati kita
untuk menjadi alat di mana orang-orang boleh mengenal Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, inilah beberapa pokok doa dan seruan kami ya Tuhan. Ada begitu banyak pokok doa yang tentu kami ingin panjatkan ya Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Engkau mendengar ya Tuhan. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk boleh terus giat berdoa, untuk terus bersyafaat. Bukan hanya di tempat ini, bukan hanya malam hari ini, tetapi di dalam keseharian kami rindu untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Kayak mau menyerahkan ya Tuhan setiap pokok doa yang sudah kami panjatkan ini di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa supaya di dalam waktu dan kehendak-Mu saja Engkau yang boleh menjawab setiap seruan dan doa-doa kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan sesi kedua dari IBS mengenai 10 perintah Allah. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kita berdoa dan merenungkan firman itu bukan karena kita wajib atau harus melakukannya. Atau bukan juga karena kita takut dihukum. Termasuk ketika kita belajar soal perintah-perintah Allah, kita rindu untuk mempelajari dan melakukannya karena kita mengasihi Allah. Saudara, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh penginjil Hengki, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian sebagai komitmen kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Saya serahkan kepada Ninjil Hengki. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya share screen dulu ya. Sudah ada? Sudah bisa lihat? Ya, Mari kita bisa. mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang hadir dan menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memasuki perintah bab kedua, yaitu tentang perintah pertama. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dulu, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 2 dan ketiga. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dikatakan firman Tuhan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Kemudian di ayat ketiga, hukum pertama ini berbunyi demikian, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari kita bersama-sama merenungkan mengapa Tuhan memberikan hukum ini atau perintah pertama ini kepada orang Israel. Apa yang dituntut dari perintah pertama ini? Kalau kita perhatikan di sini katakan perintah pertama ini menuntut kita untuk mengenal dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang benar. Bahwa Ia adalah Allah kita dan kita harus menyembah dan memuliakan Dia. Jadi saudara, yang dituntut oleh Allah melalui perintah pertama ini adalah supaya kita sebagai anak Tuhan mengenal dan mengakui bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Ia adalah Allah kita, kita harus menyembah dan memuliakannya. Perintah pertama ini berkenaan dengan siapa yang kita sembah. Jadi berkenaan dengan objek dari penyembahan yang sejati. Maka di sini katakan prinsip yang dikemukakan adalah hanya Allah yang benar dan hidup saja yang harus disembah dan dilayani oleh manusia. Sebelum kita memperhatikan cara penyembahan, bagaimana kita menyembah Allah yang benar, sikap yang benar di dalam penyembahan, waktu penyembahan yang benar, maka pertama-tama kita harus yakin bahwa objek dari penyembahan kita adalah Allah yang benar dan hidup.
Nah, apa yang dilarang perintah pertama ini, Bapak Ibu dan Saudara? Perintah pertama ini melarang penyangkalan terhadap Allah atau tidak menyembah atau tidak memuliakan Allah yang benar sebagai Allah dan sebagai Allah kita. Perintah pertama ini melarang kita untuk memberikan penyembahan dan kemuliaan yang menjadi hak Allah itu kepada yang lain atau kepada Allah palsu yang lain. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal itu. Tuhan melarang kita dan kita hanya harus menyembah dan memuliakan Allah yang benar. Kemudian, saudara, jika hanya ada satu Allah yang hidup dan benar, maka Allah Yahweh lah satu-satunya yang harus disembah. Jika Allah yang sejati telah menyatakan dirinya kepada kita, yaitu Allah Yahweh, melalui firman yang dia inspirasikan melalui Alkitab, maka kita seharusnya berhati-hati agar kita tidak menggantikan Allah yang benar, Allah Yahweh, dengan Allah lain atau berhala. Kata-kata kemudian apa yang secara khusus diajarkan melalui kata-kata di hadapanku. Waktu Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka kata-kata di hadapanku di dalam perintah pertama ini mengajar kita bahwa Allah yang kita percaya dan sembah ini melihat segala sesuatu. Ia memperhatikan dan sangat tidak berkenan dengan dosa atau sangat tidak senang dengan dosa yang memiliki Allah lain apapun di dalam hidup kita. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan nanti dalam penjelasan, yaitu tentang sinkretisme agama. Apa itu yang disebut sinkretisme atau sinkretisme agama? Adalah usaha untuk mengharmonisasikan agama yang benar dengan berbagai agama palsu di dunia ini. Dan terhadap dosa ini perintah pertama memperingatkan kita tidak boleh melakukan hal ini, mencampurkan ya iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan unsur-unsur kepercayaan kita yang dulu ya yang tidak sesuai. Kemudian dalam keadaan apapun kita tidak boleh bertindak seolah-olah Allah di dalam Alkitab itu dan Allah-Allah palsu lainnya itu satu dan sama. Tuhan sangat tidak berkenan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka sekarang kita coba melihat latar belakang. Mengapa Tuhan itu memberikan perintah 10 firman ini lalu memberikan hukum pertama ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kepada umat Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari tanah perbudakan di Mesir itu adalah komunitas orang-orang yang hidup di Mesir selama 430 tahun. Dan orang-orang di Mesir itu mereka juga mempunyai Allah, dewa-dewa yang mereka sembah. Banyak dewa yang mereka sembah. Kepercayaan mereka adalah politeisme. Yang banyak dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Nah, orang Israel hidup di orang mesti menyembah banyak Allah atau dewa. Lalu selama 400 atau 430 tahun mereka hidup di tengah-tengah keadaan seperti budaya seperti itu. Umat Israel tentunya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh pola hidup, gaya hidup orang-orang yang ada di sana sebelum Musa dipakai oleh Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Di dalam kebudayaan seperti itu, mereka dipengaruhi oleh kepercayaan dan gaya hidupnya orang Mesir yang menyembah banyak Allah. Maka besar kemungkinan kaum keturunan Yakub, orang umat Israel ini sudah lama, ratusan tahun itu, mereka sudah menyerap dan dipengaruhi budaya penyembahan kepada dewa-dewa. Dan mungkin juga ada di antara mereka sudah mempraktekkan pola kehidupan yang dilandasi dengan paham politeisme, penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, realita tinggal berdampingan dengan orang Mesir itu menimbulkan akibat buruk bagi bangsa Israel. Dan mereka bisa dikatakan sudah terkontaminasi oleh peribadatan, oleh ibadah penyembahan kepada Allah-Allah, ya banyak Allah atau dewa.
Maka tragedi contohnya ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka mulai mengenal namanya Allah Yahweh. Mereka mulai tahu Musa dipakai oleh Allah untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Mereka mengalami karya Tuhan yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Di suatu tragedi yang menjadikan terjadi, mereka belum lama keluar dari tanah perbudakan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di padang gurun itu justru dikatakan di dalam Keluaran pasal 32, mereka menyembah lembu emas. Orang Israel itu menyuruh Harun ya untuk membuatkan mereka satu patung lembu emas dan mereka menjadikan itu seperti Allah mereka. Mereka menyembah. Nah, di sini kita melihat dari kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa Bani Israel belum terbebas dari ikatan dengan cara hidup yang lama. Nah, sekarang coba kita perhatikan ada berapa istilah ya tentang kepercayaan atau penyembahan kepada Allah. Ya, baik. Nah, yang pertama adalah politeisme. Politeisme itu apa, Saudara? Nah, itu kepercayaan kepada Allah yang banyak, percaya dan menyembah banyak dewa ya atau banyak Allah, tanda kutip Allah palsu. Contohnya agama Hindu. Agama Hindu adalah agama politeisme. Mengapa, Saudara? Karena agama Hindu menyembah banyak dewa-dewa. Mereka minimal ada 3 dewa besar yang mereka sembah oleh umat agama Hindu. Yaitu 1, Dewa Brahma, 2, Dewa Wisnu, 3, Dewa Siwa. Ya. Jadi mereka menyembah Allah yang banyak, oleh sebab itu kepercayaan mereka disebut politeisme. Seperti orang Mesir. Orang Mesir itu banyak menyembah ya dewa-dewa. Kemudian istilah yang kedua adalah monoteisme. Itu kita kenal di dalam kehidupan orang Israel yang mengikut Tuhan dan hanya dituntut menyembah kepada Allah ya. Jadi monoteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu. Allah itu hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Nah, monoteisme merupakan keyakinan yang menegaskan bahwa Allah itu hanya satu di seantero di dalam alam semesta ini. Nah, dalam pemahaman monoteisme ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu di satu sisi adanya pengakuan tentang eksklusivitas keesahan Allah. Ia bereksistensi sebagai yang satu-satunya secara mutlak, tidak ada tandingannya dan bandingannya. Ya, ini adalah kepercayaan kepada Allah yang hanya satu, ya, yang sering kita sebut sebagai monoteisme. Tapi di sisi prinsip yang kedua, di sisi berikutnya adalah penyangkalan terhadap kemungkinan bereksistensinya figur-figur ilahi atau Allah-Allah palsu atau dewa-dewa lainnya. Jadi dalam monoteisme kita hanya percaya mengakui satu Allah yang benar dan hidup. Itu yang harus dilakukan oleh orang Israel. Tetapi di sisi lain mereka harus menolak semua Allah-Allah palsu ya selain Allah Yahweh. Ini yang disebut monoteisme, Saudara. Kemudian ada satu lagi kepercayaan namanya henoteisme. Nah, henoteisme itu apa? Henoteisme adalah suatu kepercayaan yang masih bersangkut paut yang ada hubungan dengan politeisme. Mereka juga mengakui banyak Allah-Allah ya. Nah, mereka juga kelompok komunitas orang yang menyembah dewa. Namun mereka tidak seperti orang politeisme. Kalau politeisme semua itu yang diangkat dewa disembah. Tetapi kalau orang menganut henoteisme itu kepercayaan mereka adalah mereka mengakui bangsa ini mereka dewanya si A, bangsa B dewanya si B, dan bangsa kita dewa kita adalah si C ya. Mereka mengakui semua itu dewa, tetapi masing-masing kelompok bangsa tertentu mereka hanya menjunjung satu dewa atau dewi, satu dewa atau dewi yang diutamakan dan disembah. Contohnya di dalam Alkitab ada ya komunitas bangsa yang menganut kepercayaan henoteisme. Contohnya seperti orang Amon, mereka seringkali menyembah dewa Molok ya kalau kita lihat di Perjanjian Lama. Kemudian orang Moab, mereka menyembah dewa yang bernamanya Kamos. Kemudian Baal disembah oleh pada zaman Raja Ahab yang istrinya adalah orang Sidon.
mereka menyembah kepada dewa Baal, ya, itu seperti itu. Nah, ini tentang politeisme, monoteisme, henoteisme, ya, kita sekedar tahu, oh, artinya seperti itu. Nah, kita kembali kepada sejarah orang Israel. Jadi bertolak dari pemahaman demikian, maka karya pembebasan dari Mesir bukan hal urusan perpindahan geografis, artinya perpindahan tempat saja, ya. Jadi kita lihat sebenarnya Allah menyuruh membebaskan orang Israel keluar dari Mesir bukan sekedar supaya mereka pindah tempat, tetapi tujuan yang lebih penting, Allah menyelamatkan orang Israel, membebaskan mereka dari Mesir, tanah perbudakan. Itu sebenarnya Allah ini melakukan pengharuan, transformasi rohani total, dan iman yang baru di dalam Tuhan dengan kehidupan yang baru. Sebenarnya itu tujuan utama Tuhan, membebaskan mereka keluar dari Mesir. Maka poin penting dari perpindahan Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan adalah meninggalkan, membuang segala tata cara kehidupan yang lama yang dipengaruhi oleh konsep politeisme, karena mereka sudah sekian ya ratus tahun tinggal dalam budaya menyembah dewa dewi. Oleh sebab itu Tuhan ingin mereka meninggalkan semua cara hidup seperti itu dan hidup sebagai umat pilihan Allah yang hanya menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mengapa Tuhan itu memberikan ini kepada orang Israel 10 firman, ya 10 peraturan sebagai hukum moral yang harus mereka taati dan kehidupan mereka sebagai umat Allah. Karena bahaya politeisme bukan hanya di Mesir saja, di berbagai bangsa di kawasan timur. Artinya ketika orang Israel nanti masuk ke tanah Kanaan, di sana juga banyak suku-suku bangsa menyembah berhala dewa-dewi mereka. Tuhan tidak ingin hidup mereka seperti itu. Oleh sebab itu, dalam sejarah 430 tahun hidup Mesir menyebabkan politeisme itu lebih dikenal oleh orang Israel daripada monoteisme. Oleh sebab itu Tuhan ingin mereka meninggalkan kehidupan seperti itu, maka Tuhan itu memberikan perintah ya kepada orang Israel, memberi 10 firman. Berdasarkan latar belakang seperti inilah Allah dalam ikatan perjanjian dengan orang Israel. Waktu di Sinai Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel. Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dan mereka sebagai umat pilihan dan umat yang diselamatkan Tuhan. Tuhan mengikat suatu perjanjian dengan mereka, ya suatu perjanjian disebut covenant. Ya Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, memberikan 10 hukum. Dan di antara 10 hukum, itu hukum pertama atau firman pertama itu menuntut, Tuhan menuntut secara tegas kepada mereka supaya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tuntutan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Kalau engkau mau jadi umatku yang sudah diselamatkan, kau harus melakukan ini. Nah, jika dikaitkan dengan pengalaman masa lalu Israel di Mesir, yang kemungkinan besar sudah menerapkan pola hidup politeisme, ya politeistik. Maka perintah pertama menuntut pertobatan sejati segenap bangsa Israel. Harus meninggalkan cara hidup yang lama dan memulai cara hidup yang baru. Ketika kita mendengar itu sama seperti kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Artinya apa? Artinya hidup kita yang lama harus disingkirkan dan harus diganti dengan hidup yang baru di mana Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saudara, maka umat Israel sebagai umat yang diselamatkan oleh Tuhan, sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, mereka harus berkomitmen mutlak untuk menyembah Allah Yahweh saja. Dan di masa depan, ketika mereka sudah tinggal di tanah perjanjian, mereka pun dituntut tidak boleh berubah setia terhadap Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Nah, demikian juga dengan setiap kita yang sudah diselamatkan Tuhan, Tuhan menuntut kita hanya menyembah kepada Allah Yahweh yang mengasihi kita, menyelamatkan kita. Lalu bagaimana supaya hidup ini orang Israel dan kita bisa kita pelihara
tetap setia dan tetap menyembah kepada Allah yang sejati, Allah yang benar dan hidup, Allah Yahweh. Yaitu kita perlu memiliki apa? Kepekaan, kewaspadaan, kehati-hatian terhadap pengaruh yang ada di sekitar kita. Khususnya untuk orang Israel, mereka harus sangat peka, mereka harus sangat waspada dengan bahaya politisme, ya, supaya mereka dapat tetap menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita dapat mengerti mengapa Tuhan memberikan perintah pertama ini kepada umat Israel. Tuhan berikan 10 perintah ini. Dan perintah yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat apa signifikan dari perintah yang pertama. Apa pentingnya dari perintah ini? Yang pertama, ada alasan kuat mengapa sabda jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ditempatkan Tuhan pada urutan pertama. Tentu ada tujuannya, yaitu perintah pertama itu menjadi fondasi bagi 9 perintah lainnya. Hubungan yang benar dengan Tuhan selalu dibangun berdasarkan pengertian tepat akan identitas diri Allah sebagai pribadi, ya, ilahi, yang unik, tidak ada bandingannya, ya saudara. Jadi orang Israel perlu memiliki pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Allah Yahweh dan apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Jika mereka bisa melakukan perintah pertama, maka perintah berikutnya lebih mudah bagi mereka untuk diterapkan, dilakukan dalam kehidupan mereka atau kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Allah Yahweh, mereka harus mengenal Allah yang menyelamatkan mereka adalah Allah pencipta dan penebus yang sudah berkarya sedemikian rupa bagi kebebasan umat perjanjiannya. Allah yang menyelamatkan mereka, mereka harus kenal sebagai Allah pencipta, kemudian sebagai Allah penyelamat yang sudah berkarya dan kehidupan mereka, membebaskan mereka dari tanah Mesir. Kemudian signifikansi yang kedua, yaitu makna penting firman jangan ada padamu Allah lain di hadapanku adalah menekankan sikap hati, yaitu berupa suatu komitmen dan menuntut perilaku kesetiaan eksklusif terkait penyembahan yang ditujukan hanya kepada Allah Yahweh saja dalam kehidupan bangsa Israel yang beridentitas sebagai umat perjanjian Allah. Jadi sebagai umat yang dipilih, sebagai umat yang sudah diselamatkan, sebagai umat perjanjian Allah, mereka dituntut harus berkomitmen, setia, taat pada Allah Yahweh yang sudah menyelamatkan mereka. Dan hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Itu maksudnya yang kedua. Maka Tuhan memberikan, ya, yang buku yang pertama ini dalam sabda perkataan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Melalui perintah ini kebenaran tentang kedaulatan Allah sebagai satu-satunya Tuhan perjanjian terhadap Israel dikukuhkan di firman perintah pertama ini. Kemudian saudara, berlandaskan pada siapa Allah sesungguhnya dan apa yang telah ia lakukan bagi bangsa Israel seperti tertera di Keluaran pasal 20 ayat 2. Ya, akulah Tuhan, ya, yang menyelamatkan engkau dari Mesir, ya, itu perkataan itu. Maka Allah Yahweh memiliki otoritas dan kedaulatan mutlak untuk berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena sebelumnya masuk hukum pertama Tuhan sudah berkata, akulah Allah yang menyelamatkan engkau dari perbudakan tanah perbudakan di Mesir. Karena saya sudah menyelamatkan, saya sudah menembus, engkau milik saya, maka engkau harus menaati perintahku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini signifikansi, ya, dari perintah yang pertama. Sebagaimana Yahweh, Allah Yahweh sudah berkomitmen total menjadi Tuhan perjanjian, menjadi Allahnya yang sudah mengikat perjanjian dengan orang Israel. Demikian juga sebaliknya orang Israel dituntut seharusnya menunjukkan komitmen secara khusus, komitmen eksklusif hanya untuk menjadi umat Tuhan saja.
bukan menjadi umat pemuja Allah-Allah atau dewa-dewa yang lain. Karena engkau adalah umat pilihanku, umat milikku, kau hanya bisa dan harus menyembah kepadaku atau kepada Allah Yahweh. Ini tuntutan Tuhan terhadap mereka. Kemudian kita melihat signifikansi perintah pertama yang ketiga. Ya, yang ketiga itu perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sama sekali bukan berbicara tentang urusan prioritas. Ya, kalau berbicara tentang prioritas siapa yang harus diutamakan, maka itu seakan-akan Allah membuka ruang kesempatan bagi pemujaan terhadap dewa-dewa atau Allah-Allah lain selama dirinya diutamakan atau dipertamakan dalam peribadatan manusia. Jadi sebenarnya ketika Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, bukan berarti Tuhan minta dia nomor satu. Kemudian dewa-dewi yang kalau percaya dulu itu jadi nomor dua, bukan. Ya, Tuhan tidak setuju dengan seperti itu. Yang Tuhan yang Tuhan inginkan hanya Dia yang disembah. Jadi Allah tidak pernah berbagi kedaulatan, kemuliaannya, kekuasaannya, karyanya dengan Allah-Allah lain atau dengan dewa-dewa lain dari berbagai suku bangsa yang mempunyai keyakinan politeisme. Ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan hal itu terjadi. Ya, kedaulatan, kemuliaan, kekuasaannya dibagikan ya dengan Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain. Kemudian, saudara, Tuhan perjanjian yang memberikan hukum pertama atau perintah pertama tidak menuntut ya prioritas dirinya, dia harus nomor satu, baru yang lain nomor dua. Melainkan Tuhan menuntut apa? Pengeksklusivitasan pribadinya sebagai pusat penyembahan Israel. Yang Tuhan tuntut adalah secara khusus dirinya itu adalah pusat satu-satunya yang harus disembah oleh umat pilihannya atau oleh umat Israel. Allah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan, bukan salah satunya yang harus dimuliakan dalam kehidupan ibadah bangsa Israel. Jadi saya ulangi, yang Tuhan inginkan yaitu Dia sebagai Allah ya, perjanjian bersama orang Israel, ya Allah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan orang Israel, bukan salah satunya yang harus dimuliakan ya dalam kehidupan bangsa Israel. Kemudian yang keempat, apa signifikansi dari perintah ini? Yang keempat, berdasarkan prinsip penafsiran Dekalog, itu 10 perintah ini, 10 hukum yang meliputi pengertian sempit dan lebih luas, maka pelarangan tentang menganut dan mempraktikkan konsep politisme termasuk dalam kategori makna yang sempit. Artinya apa? Artinya begini, ketika Tuhan memberikan larangan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, maka makna yang sempit, selain Allah, orang Israel tidak boleh menyembah Allah lain, ya Allah lain atau dewa-dewa. Nah itu makna yang sempit. Tetapi makna yang luas, makna yang kedua yang luas, disebut makna yang luas, yaitu Tuhan juga melarang selain dewa-dewa, Tuhan melarang orang Israel tidak boleh ada hal-hal lain yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan mereka atau di dalam hati mereka. Ya, itu bukan sesuatu yang kelihatan. Yang kelihatan itu makna yang sempit seperti dewa-dewa. Ya, mereka tidak boleh menyembah dewa-dewa. Tapi makna yang luas itu tidak boleh membiarkan siapapun, ya makhluk apapun atau benda apapun menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Ya, itu yang dimasukkan dengan perintah yang pertama ini. Nah, sebagaimana Allah Yahweh tidak mau dituakan oleh kehadiran para Allah asing atau dewa-dewa, ya demikian juga Tuhan Allah tidak berkenan bila ada di antara umat perjanjiannya yang ketaatannya, kesetiaannya, hasrat dan kecenderungan hatinya lebih besar dan jauh lebih terfokus pada hal-hal lain ketimbang terhadap diri Allah. Ya, kalau ada hal yang sudah membuat kita jauh dari Tuhan, kita mengambil sesuatu, seseorang, atau
atau benda lebih penting dari Allah, maka itu sudah menjadi Allah kita, menjadi jiwa kita, ya, di dalam hati kehidupan kita. Maka Allah tidak ingin hal itu terjadi, karena Dia ingin Dia satu-satunya Allah yang disembah dan tidak mau diduakan. Maka karena itu Tuhan menuntut loyalitas, kesetiaan dari umat pilihannya. Tuhan menuntut loyalitas eksklusif orang percaya kepada Allah Yahweh. Ya, Tuhan menuntut suatu ketaatan khusus dari orang percaya kepada Allah. Selalu berarti tidak boleh ada sesuatu, ya, orang atau benda itu disebut kompetitor dalam bentuk apapun yang menempati hati kita selain Tuhan saja. Ini tuntutan Tuhan, ya, terhadap umat Israel dan terhadap setiap kita. Tapi umat Israel sudah melakukan, ternyata mereka banyak melakukan pelanggaran di dalam kehidupan dan sejarah mereka mengikut Tuhan. Demikian juga sebagai orang percaya, bukankah juga sering kita melakukan pelanggaran terhadap hukum pertama ini? Seringkali ada orang lain atau benda lain telah menggantikan posisi Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Maka kita harus waspada. Kemudian, saudara, intinya segala sesuatu yang berkemungkinan menyingkirkan Allah Yahweh sebagai yang terpenting dan merupakan fokus utama hidup kita, maka itu disebut adalah Allah palsu. Itu adalah berhala, itu adalah dewa, ya. Yaitu karena menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Apa saja yang bersifat terpenting sehingga selalu kita utamakan atau kita pertamakan dalam hidup kita, jelas sudah berperan menjadi Allah bagi orang tersebut. Allah dalam arti dewa, ya, telah menggantikan posisi Allah yang sejati dalam hati atau hidup kita. Benda itu atau hal itu bisa contohnya seperti apa? Seperti kekayaan, pekerjaan, prestasi, hobi, keluarga, status sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk juga HP kita mungkin juga bisa menjadi Allah, ya. Tanda kutip Allah yang penting di dalam hidup kita atau hati kita. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Kemudian yang kelima, signifikansi perintah yang pertama ini, kelima yang perlu kita perhatikan, yaitu firman pertama ini bernada negatif. Ya, kenapa disebut bernada negatif? Karena dimulai dengan kata jangan, ya, ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan, ya, itu bernada negatif, ya, bukan isinya negatif, nadanya kedengarannya karena jangan, larangan, ya. Nah, karena bentuk itu adalah larangan. Maka prinsip kita ingat minggu lalu, prinsip kalau kita mau menafsirkan, memahami perintah pertama ini bukan hanya ikut, kita ingat yang bersifat larangan jangan, ya, ada Allah lain di hadapanku, tetapi juga sekaligus kita harus mengerti makna positifnya itu apa, ya. Nah, mana positifnya itu apa dari perintah pertama? Nah, perintah pertama bernada negatif, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka makna positifnya adalah menuntut kita untuk mengenal dan mengakui bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup, bahwa Ia adalah Allah kita dan kita harus menyembah dan memuliakannya. Ini yang makna positif, ya. Makna negatif, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mana positifnya kita perlu mengenal, kita perlu, ya, mengenal dan mengakui bahwa Allah Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup, dan Dia adalah Allah kita, dan kita harus menyembah dan memuliakannya. Dan kemudian kita lihat contoh, ya, dari pelanggaran terhadap perintah pertama, yaitu contohnya ketiga apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Seringkali ada hal-hal atau saatnya kita melanggar perintah ini. Pertama, kita melakukan sinkretisme. Sinkretisme itu kita mencampurkan, ya, keyakinan kita kepada Allah, lalu juga di satu sisi ada kita percaya menyembah Allah, kita juga menyembah kepada dewa-dewa atau leluhur kita, ya. Ada orang seperti itu, karena orang Chinese bilang harus berbakti kepada orang tua itu sangat penting, sehingga dulu kita belum percaya, kita berbakti, kita sembahyang kepada orang tua, maka sudah percaya Tuhan Yesus, maka
Selain percaya kepada Allah, boleh-boleh aja ya untuk menyembah kepada leluhur. Salah, saudara. Ya, itu berarti melakukan sinkretisme, percampuran ya antara keyakinan kita yang sekarang dengan yang dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan. Atau contohnya kita sudah percaya Tuhan tapi kita masih percaya kepada hal-hal tahyul, ya. Itu tidak boleh. Orang Kristen percaya seperti hal itu berarti kita melanggar hukum pertama ini. Kemudian meskipun sudah menjadi orang Kristen, kemudian ada orang Kristen tertentu masih suka ke Gunung Kawi, ya katanya untuk di sana nanti dapat rezeki. Kemudian ke kelenteng atau ikut kebatinan, bahkan ada yang menggunakan magic, ya ada suku bangsa tertentu yang suka menggunakan magic sebelum percaya Tuhan. Sudah percaya Tuhan, mereka belum mau membuat. Ya hal itu menjadi cerah bagi mereka, ya sehingga mereka tidak bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan baik. Bahkan orang yang demikian ada yang dirasuk setan, ya saya pernah alami dan lihat orang seperti itu, ya mereka sudah percaya Tuhan, masih percaya dengan magic, ya mereka jimat-jimat masih ada, sehingga hal itu memberi kesempatan kepada iblis untuk merasuk mereka, ya. Jadi tidak boleh orang Kristen ya ke tempat-tempat itu untuk lalu mengambil ya barang-barang seperti itu, ya jimat-jimat, ya. Kemudian selanjutnya pelanggaran terhadap perintah pertama itu contohnya menyembah leluhur, roh-roh nenek moyang, yang berdoa kepada Maria, Yesus, suci, rasul-rasul, dan malaikat, tapi tidak pernah Alkitab bilang kita boleh menyembah mereka. Memang ada agama tertentu, Kristen tertentu, ya Roma Katolik dulu-dulu masih menyembah Maria, ya, atau patung Maria. Jadi, sebagai orang percaya, kita hanya menyembah kepada Allah Yahweh, ya, yang benar dan hidup. Tidak menyembah kepada Maria atau orang suci atau bahkan malaikat. Ingat di Wahyu ketika Rasul Yohanes melihat penampakan, melihat munculnya seorang malaikat, dia ingin menyembah malaikat itu. Di malaikat itu berkata, jangan menyembah aku. Kita sama-sama adalah hamba Tuhan. Ya, artinya apa? Yang harus disembah hanya Tuhan, Allah, ya, yang menciptakan kita dan menyelamatkan kita. Kemudian sembahyang di kuburan waktu cimbing, memberi sesajen, ya, bagi pemeluk, ya, memberi sesajen, ya. Yaitu semua dilarang ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dari contoh-contoh tadi itu juga termasuk, ya, selain yang disebutkan tadi masih ada, ya. Ketika dalam hidup kita mengutamakan lebih mengasihi diri kita sendiri atau lebih mengasihi keluarga kita, suami atau istri atau anak kita, atau lebih mengasihi usaha pekerjaan termasuk uang, lebih mengasihi studi, rekam bisnis, pacar atau teman, hobi, ya, HP dan lain-lain, lebih mengasihi itu semua daripada mengutamakan dan mengasihi Tuhan, sebenarnya kita sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum atau perintah pertama. Karena Tuhan ingin Dia adalah Allah, ya, yang disembah, bukan benda-benda ini. Ketika kita menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita dengan benda-benda itu atau dengan orang, maka kita telah jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Maka konsekuensi dari perintah pertama ini adalah apa, saudara? Konsekuensi dari perintah pertama ini adalah Allah harus diutamakan dan dikasih lebih daripada apapun atau siapapun. Ya, konsekuensi dari perintah pertama ini Allah harus diutamakan, dikasihi lebih daripada apapun dari siapapun. Tadi itu bukan berarti kita nggak boleh, ya. Tadi yang kita lihat bukan berarti kita tidak boleh mengasihi keluarga kita. Kita tidak boleh, bukan kita tidak boleh mengasihi usaha pekerjaan kita, studi, rekam bisnis, pacar, teman, hobi, bukan, ya. Tetapi jangan hal itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hati atau hidup kita. Ya, itu maksudnya sebenarnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi refleksi dan aplikasi. Ya, intisari dari hukum pertama itu adalah hanya Allah Yahweh
Ya, Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus yang disebut Yahweh oleh orang Israel. Ya, di sini hanya Allah Yahweh yang seharusnya menjadi pusat dan arah kehidupan kita, yang menjadi fokus kehidupan kita. Pernyataan ini sama sekali tidak berimplikasi, bermakna bahwa keluarga, pekerjaan, uang, status sosial, pendidikan, dan lain sebagainya tidak penting. Bukan, ya seperti itu. Tetapi dikatakan Allah tidak boleh hal itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Prinsipnya jika Allah Yahweh yang menjadi pusat hidup kita, maka segala yang lainnya akan berada pada posisi dan relasi yang benar. Ya, kalau kita menempatkan dan kita ya mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, kemudian tidak menggantikan posisi Tuhan dengan hal-hal yang tadi itu yang kita sebutkan baik benda atau orang atau usaha pekerjaan, maka kita telah berada di posisi yang benar. Ya, kita tidak disposisi, tapi kita ada di posisi yang benar dan relasi yang benar dan kaitannya dengan Tuhan, dengan diri kita, dengan sesama dan bumi ini. Tuhan yang itu yang Tuhan tuntut, ya. Nilai penting dari semua ini akan berada pada tempatnya yang tepat sesuai dengan pengaturan Tuhan. Maka pertanyaannya sekarang, saudara, baik perintah ini diberikan kepada orang, umat Israel, maupun juga kepada kita sebagai umat pilihan Tuhan, yang juga sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang serius itu yang harus sungguh-sungguh kita renungkan sebagai ya oleh setiap kita sebagai orang Kristen adalah apakah benar Allah Yahweh atau Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus sudah menempati posisi sentral, posisi yang benar di dalam kehidupan kita. Seringkali urusan iman dan amin ya itu cuma sebatas ungkapan verbal ya, apa yang kita katakan di mulut dengan pemahaman intelektual kita tahu ya, secara intelektual, secara pikiran, pemahaman kita ngerti. Tapi seringkali justru di dalam kehidupan kita melanggar, kita tidak melakukan dengan baik. Ialah melalui hari ini, perintah pertama ini kembali mengingatkan kita apa yang Tuhan tegaskan, apa yang Tuhan katakan, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku, ya di hadapanku. Tuhan ingin kita ya tidak menempatkan Allah di posisi yang salah, kemudian hal-hal lain menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup atau hati kita. Tuhan adalah yang kita utamakan dan kita kasihi. Kalau kita bisa memiliki suatu hubungan relasi yang benar dengan Tuhan, pasti kita bisa melakukan hal ini dengan baik. Tapi seringkali kita lemah, kita juga melanggar, kita juga berdosa kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita lihat indah dan penting, bahkan kita tanpa sadar sudah menggantikan posisi ya mereka dengan posisi Tuhan ya. Kalau Tuhan menolong setiap kita, kalau kita ingat satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, ini yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kita ingat apa yang Tuhan tuntut dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak saya kembalikan kepada Pak Edi. Silakan saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya, mungkin berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari hari ini, jangan ada padamu Allah lain ya. Ternyata implikasinya luas ya, walaupun kalimat perintahnya pendek. Ya, itu saudara kadang bergumul juga, apakah ini termasuk menyembah Allah atau tidak? Apa menyembah ilah lain atau tidak ya? Bisa ditanyakan. Kalau belum ada, baik kalau belum ada bisa disimpan untuk minggu depan ya, masih ada 2 sesi. Kita bisa bertanya, kalaupun nanti baru teringat ya, bisa ditanyakan ke pertemuan berikut. Ya, baik saudara, jadi kita hari ini sudah menyelesaikan. Kemudian Pak Edi, ya, ada satu hal lagi, tunggu sebentar. Bapak Ibu dan Saudara, selain buku yang kita baca yang dibuat oleh Pak Jong,
menjadi bahan materi. Ada satu buku yang bagus juga, saudara bisa miliki, ya, yang ditulis oleh Stephen Tong, judulnya 10 Hukum Allah. Itu ada hukum pertama sampai 10. Bapak Ibu bisa beli di Momentum, toko buku Momentum. Saya nggak promosi, hanya saya lihat buku ini bagus, juga bisa dibaca. Saya tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu, ya. Jadi ini buku yang bagus juga untuk dibaca, melengkapi pengetahuan kita terhadap hukum pertama sampai yang ke-10. Terima kasih. Terima kasih infonya Pak Hengki. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan 2 sesi yang disampaikan oleh Pak Hengki, dan masih ada 2 sesi ke depan, 2 kali Rebu yang akan disampaikan oleh penginjil Hans Gosal, ya. Baik, nggak ada pertanyaan ya. Oke, saya sampaikan satu warta dulu, yaitu hari Jumat ini ada persekutuan Komisi Pria dan Wanita Gabungan. Nah, tapi khusus Jumat ini kita melalui Zoom, ya. Jadi melalui Zoom Jumat ini, pembicaranya penginjil Esra Iskandar dari dosen Petra, yang membahas tentang Christian value in marketplace, ya. Jadi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Kristen dalam pekerjaan, dalam hidup. Sebenarnya ini penerapan dan hukum pertama juga ini, ya. Ya, jadi mari bisa ikuti dari link Zoom yang akan dibagikan nanti, ya. Baik, apakah ada hal yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Ada yang teringat? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Oh ya, kita doakan juga anak Pak Hengki, ya, yaitu Calvin yang dalam proses pemulihan dari sakit, ya, COVID, ya, tapi sudah membaik, ya, hari sudah banyak membaik. Dan juga kita doakan penginjil Hansun hari Jumat mau berangkat sekolah di Amerika, ya, hari Jumat pagi berangkat. Baik, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Engkau sudah memberkati pelajaran kami boleh belajar perintah Tuhan yang sangat penting, bagaimana mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, bukan karena Tuhan egois, tapi karena Tuhan memang yang menciptakan kami. Dan yang terbaik bagi kami adalah ketika kami tahu posisi kami dan kami tahu siapa yang harus kami utamakan. Maka itulah yang membawa kebaikan bagi hidup kami juga. Dalam nama-Mu Tuhan yang selalu kami utamakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi beberapa hal. Kami berdoa untuk Calvin yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati dia sehingga dia boleh cepat pulih sepenuhnya, boleh juga dinyatakan negatif sehingga dia boleh masuk sekolah lagi kembali. Tuhan berkati juga Pak Hengki bersama semua sehingga Tuhan juga melindungi mereka dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Hansun yang hari Jumat ini akan berangkat studi ke Amerika. Tuhan juga menyertai, memimpin dalam perjalanan pergi, dan selama di sana studi Tuhan memberi kesehatan, penyertaan, dan perlindungan dan hikmat untuk boleh belajar dengan baik dan juga sampai kembali ke Surabaya dengan selamat, dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, dan kebutuhan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang boleh menguatkan kami dan bahkan menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Mohon Tuhan juga berkenan menyertai dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.